Suswono ini cepat ditindak sesuai dengan prosedur hukum yang dengar itu PKS. Makanya kalau bicara itu pakai otak, agar pertama Suswono dipecat, kemudian Suswono dipenjarakan, dibatalkan mencalonkan diri sebagai wakil gubernur DKI Jakarta. Betul. Apalagi cuma gedung sekecil ini, satu hari aja udah hancur ini saya pastikan. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Lebar. Woi, lebarin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada abang-abang kepolisian yang mana sampai sore menjelang malam hari ini masih eksis untuk bagaimana mengawal aksi pemuda, mahasiswa maupun masyarakat. Dan juga yang kedua, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila aksi unjuk rasa kita pada hari ini ataupun demonstrasi kita pada hari ini mengganggu daripada aktivitas saudara-saudara sekalian, para pengguna roda 2 maupun roda 4. Akan tetapi perlu untuk diketahui bersama bahwa hari ini ada persoalan krusial yang kemudian harus kami sampaikan di depan sini, kawan-kawan. Betul tidak saudara-saudara? Karena ini menyangkut dengan apa, kawan-kawan? Junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana kami menduga Bapak Suswono ini telah menista beliau. Sepakat saudara-saudara sekalian. Olehnya itu kami dari Solidaritas Umat Muslim Indonesia hari ini datang ke sini bukanlah untuk main-main, kawan-kawan, ataupun saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Akan tetapi hari ini kami jelas dengan tuntutan yang begitu konkret, yang begitu jelas bahwa kami inginkan agar apa, kawan-kawan? Agar Suswono ini cepat ditindak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Sepakat saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Karena apa? Kalau kita berbicara tentang penistaan agama, itu sudah diatur jelas secara konkret dalam regulasi ataupun undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia. Sepakat saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Kalau kita merujuk kepada pasal 156A KUHP, itu jelas bahwa para penista agama tidak boleh diberikan nafas dan harus ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Maka ini patut untuk kita curigai. Kenapa Suswono yang kemudian mengatakan bahwa dengan kampanyenya di Jakarta Selatan, yang kemudian beliau katakan bahwa nanti dalam program beliau paslon nomor 1, beliau akan apa, kawan-kawan? Beliau akan menikahkan janda dengan pengangguran anak muda, yang mana beliau menganalogikan bahwa Rasulullah pun demikian, yang mana Khadijah sebagai janda konglomerat kemudian menikahi Rasulullah yang pada waktu itu masih berusia 25 tahun. Ini merupakan penghinaan kepada Rasulullah. Sepakat saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Ini merupakan penghinaan. Saya kasih tahu kepada kalian PKS ya, Rasulullah itu ketika menikahi Khadijah, maharnya itu 20 onta, yang mana kalau hari ini dirupiahkan senilai 400 juta rupiah. Supaya kalian tahu. Sekarang saya tanya kepada saudara-saudara, kalau hari ini ataupun ini
bunga-bunga revolusi. Kalau hari ini ada laki-laki yang menikahi kalian dengan mahar 400 juta, kira-kira dia kaya atau miskin? Dia kaya atau miskin? Kalian dengar itu PKS. Makanya kalau bicara itu pakai otak. Apalagi sekelas Wakil Gubernur DKI Jakarta bicara tidak berpikir dahulu, itu patut untuk kita pertanyakan. Beliau paham tidak? Karena apa? Apa yang kemudian statement yang beliau keluarkan itu akan apa? Mengundang konflik antara agama. Yang mana kita sesama Islam pun bisa berperang terkait dengan statement yang beliau keluarkan. Yang mana beliau mengatakan bahwa seolah-olah Rasulullah SAW itu merupakan pengangguran, orang miskin yang kemudian Khadijah menikahi beliau agar beliau kembali menjadi kaya. Itu merupakan apa? Kalau itu logika yang ngaco. Karena Rasulullah, kalau kita bicara flashback ke belakang tentang sejarah Islam, Rasulullah itu pedagang, Rasulullah itu orang kaya. Akan tetapi apa yang dikeluarkan oleh Suswono ini sudah barang tentu sangat melecehkan baginda Nabi Muhammad SAW. Betul, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Maka hari ini saya tegaskan kepada PKS bahwa Anda yang kemudian berada di dalam harus tahu bahwa negara kita merupakan negara hukum. Betul, saudara-saudara. Semua yang kemudian kita lakukan di negara ini diatur oleh hukum. Seharusnya Bapak Suswono ini bisa menimbang sebelum beliau berbicara. Karena apa? Ini akan mengundang konflik. Kalau Imam Syafi'i berkata itu, tanda-tanda orang berpikir itu, dia berpikir dulu baru berbicara, bukan berbicara dulu baru berpikir. Betul, saudara-saudara. Dan apa yang kemudian hari ini dilakukan oleh Suswono merupakan kesalahan yang begitu besar dan tidak boleh dimaafkan oleh umat Islam. Betul, saudara-saudara. Maka kami datang ke sini dengan 3 tuntutan yang jelas. Agar pertama, Suswono dipecat, kemudian Suswono dipenjarakan, dan beliau dibatalkan mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Betul. Karena kami yang kemudian tergabung dalam gerakan umat Islam hari ini tidak terima apabila pemimpin kita, beliau tidak berpihak ataupun apa kawan-kawan, tidak paham terhadap ajaran Islam itu sendiri. Beliau seolah-olah membercandai baginda Nabi Muhammad SAW dengan statement seperti itu. Beliau seolah-olah hari ini menjatuhkan harga diri umat Islam di Republik Indonesia, dan khususnya masyarakat umat Islam di DKI Jakarta. Betul, saudara-saudara sekalian. Maka hari ini kami datang ke sini bukanlah untuk main-main ataupun hanya sekedar untuk berwisata. Tapi hari ini kami datang representasi daripada umat Islam di DKI Jakarta yang kemudian tidak sempat untuk bagaimana menyuarakan hal ini. Kami dari gerakan umat Islam ini kemudian mewakili itu. Karena ini merupakan keresahan kolektif yang mana kami sangat resah apabila hari ini Suswono menduduki sebagai calon gubernur yang terpilih, maka hancurlah umat Islam. Betul, saudara-saudara. Dan saya tegaskan kepada saudara-saudara semua bahwa hari ini kita tidak ada kepentingan apapun dengan kelompok manapun, dengan pihak manapun. Tapi hari ini kita independen, pure. Kita datang ke sini karena keresahan kita bersama umat Islam. Kita tidak terima baginda Nabi SAW kemudian dikatakan sebagai seorang pengangguran oleh Suswono. Kemudian kami tidak terima karena Suswono telah menistakan agama Islam. Dan kami kira bahwa isu-isu penistaan agama bukanlah kemudian pertama kali terjadi di Republik Indonesia. Sebelum-sebelumnya juga pernah. Akan tetapi hari ini patut untuk kita pertanyakan, kenapa Suswono tidak segera ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sepakat, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Ini patut kita curigai. Jangan sampai ada backingan-backingan kuat yang kemudian
membackingi beliau, sehingga sampai hari ini beliau belum juga ditindak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dalam penistaan agama yang dilakukan oleh Suswono ini, Bawaslu harus tegas dan kemudian menindak Suswono agar didiskualifikasi dari kontestasi pilkada di DKI Jakarta. Karena orang-orang seperti beliau ini tidak pantas untuk bagaimana menjadi pemimpin. Karena kalau kita lihat bahwa DKI Jakarta mayoritas umat Islam, betul saudara-saudara sekalian. Seharusnya beliau jadi representasi daripada umat Islam yang kemudian berada di DKI Jakarta. Kalau kita bicara situasi politik yang berada di DKI Jakarta, isu-isu agama ini sangat sensitif. Seharusnya dalam kampanye-kampanye manapun jangan sampai harap untuk berhati-hati membawa isu agama. Dan hari ini yang kemudian dilakukan oleh Suswono merupakan degradasi moral yang kemudian disampaikan di depan banyak umat Islam. Betul saudara-saudara sekalian. Maka olehnya itu, hari ini aparat-aparat kepolisian yang kemudian berdiri mengawal kita sudah seharusnya mendukung dan masuk dalam barisan kita untuk bagaimana hari ini memenjarakan Suswono. Sepakat saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Karena apa? Saya tegaskan sekali lagi, PKS, Anda jangan main-main sama kami. Kami siap mati untuk baginda Rasulullah SAW. Betul saudara-saudara sekalian. Kami siap mati, kami siap berdarah-darah apabila ada seorang oknum yang kemudian menghina beliau. Sepakat saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Kami siap pasang badan, saya tegaskan sekali lagi. Bahkan hari ini pasukan yang kemudian berdiri di sini siap untuk berdarah-darah, betul? Siap berdarah-darah, betul? Apalagi coba gedung sekecil ini, satu hari aja udah hancur ini saya pastikan. Tapi hari ini tidak. Kita datang ke sini untuk aksi damai, betul? Kita datang ke sini untuk aksi damai. Kita tegaskan bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh Suswono itu merupakan kesalahan besar. Dan tidak bisa untuk hanya sekedar beliau minta maaf. Kalau hanya sekedar minta maaf, orang gila juga bisa minta maaf, betul? Hari ini kalau seandainya aparat penegak hukum membiarkan Suswono, besok-besok banyak oknum-oknum yang kemudian menghina agama di Republik Indonesia. Dengan statement yang sederhana, gampang, itu nanti kita bisa minta maaf. Suswono aja kemarin bebas kok. Kan begitu logikanya. Makanya PKS ini sebenarnya berpikir punya otak gak sih? Kayak kalian ini nggak punya otak, makanya kader-kadernya juga nggak punya otak, betul? Olehnya itu, hari ini kami yang kemudian datang ke sini dengan massa yang tidak terlalu banyak, dengan aksi damai, kami tegaskan, apabila 3 tuntutan kami tidak cepat untuk segera direalisasikan, maka percayalah kami akan datang dengan massa yang lebih banyak lagi. Dan kemudian apa yang kemudian terjadi di depan sini nanti jangan kalian salahkan. Karena apa? Kami sudah aksi damai, tapi kalian tidak pedulikan. Sepakat? Takbir. Kita takbir dulu kayaknya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siap berdarah-darah untuk Nabi Muhammad? Siap. Jadi Suswono ini, kalau dari kami sederhana, jangan cuma hanya sekedar dicopot, tapi harus dimiskinkan di Republik ini, betul? Dimiskinkan biar perlu. Karena Bapak Suswono ini kami anggap sebagai orang tua, yang mana seharusnya beliau mencontohkan kepada anak muda bagaimana cara berkata-kata yang baik, bagaimana cara mengungkapkan sesuatu yang kemudian tidak menyinggung agama manapun. Seharusnya Bapak Suswono yang kemudian menjadi wakil gubernur memikirkan terkait dengan hal itu dan mempertimbangkan panjang dan menimbang. Akan tetapi hari ini kami kecewa, kami sangat kecewa besar. Namanya saja Partai Keadilan Sejahtera, tapi tidak ada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, betul? Mereka ini hanya klaim-klaim keadilan sejahtera aja, tapi tidak paham terkait dengan filosofi itu.
Makanya kader-kadernya modelnya kayak begini. Model kayak Suswono ini yang tidak punya moral. Anda tahu bahwa negara kita menjunjung tinggi norma apa kawan-kawan? Norma keagamaan. Yang mana di negara ini bukan hanya agama Islam, tapi ada banyak agama di Republik ini. Yang kemudian melalui putusan Mahkamah Agung, ada beberapa agama yang memang dianggap oleh negara. Seharusnya hari ini seorang pemimpin kemudian bisa mempertimbangkan itu agar tidak terjadi konflik antara agama maupun sesama agama. Karena apa? Isu-isu pilkada seperti ini, situasi politiknya tidak kondusif. Yang mana perkataan sedikit saja yang menyinggung sekelompok orang itu bisa jadi pemberontakan besar di Republik ini. Seharusnya Bapak Suswono bisa mempertimbangkan itu. Karena apa? Beliau kalau masyarakat biasa kita tidak pedulikan, ngapain juga masyarakat biasa. Tapi beliau pejabat publik yang kemudian akan mencalonkan diri sebagai wakil gubernur DKI Jakarta, tapi bobrok secara moral, betul? Dan saudara-saudara, kalau saya teriak Suswono, kalian teriak turunkan ya. Teriak yang keras biar PKS ini kayaknya mereka tuli. Jadi kita harus teriak yang keras ya. Suswono, 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 takbir. Maka hari ini Anda PKS yang kemudian berada di dalam, jika Anda tuli, kami paksa Anda untuk mendengar, betul? Jika Anda buta, kami paksa Anda untuk melihat. Jika Anda bisu, kami paksa Anda untuk berbicara, betul? Karena kami kira bahwa hari ini PKS kemudian mencoba dan berusaha untuk bagaimana melindungi Suswono yang telah bersalah ini untuk umat Islam. Di fotonya beliau pakai peci, saudara-saudara, lihat spanduknya. Beliau pakai peci, tapi beliau nggak paham itu ajaran Islam. Kalau beliau paham, hari ini tidak mungkin umat Islam datang di sini dan marah di depan sini, betul? Saudara-saudara, saya harap saudara-saudara tetap kondusif, tetap di barisan. Kita mewanti-wanti adanya provokator yang kemudian hari ini mencoba untuk membubarkan gerakan kita. Karena apa? Hari ini orang-orang yang di dalam sini tidak terima dengan gerakan kita. Bahkan Habib Rizik pun membuat statement bahwa isu hari ini berbeda. Dia itu tidak paham, jadi biarin aja. Karena apa? Kalau kita seandainya mentafsirkan apa yang kemudian dikatakan oleh Suswono bahwa janda tua kemudian menikahi anak muda yang kemudian pengangguran, yang mana beliau mencontohkan seperti Rasulullah. Jadi sama saja beliau mengatakan bahwa Rasulullah itu pengangguran, Rasulullah itu miskin, kemudian Khadijah yang konglomerat datang menikahi Rasulullah agar Rasulullah kaya. Itu kan sebuah logika yang ngaco. Itu logika orang-orang yang nggak paham agama Islam. Padahal kalau kita bicara sejarah, Rasulullah itu kaya. Saya sampaikan, Rasulullah itu kaya, PKS. Makanya Anda di dalam ini jangan Anda fokus politik aja, belajar agama juga, betul? Anda belajar agama juga biar Anda paham. Biar kader-kader Anda, kan PKS ini kan selalu mengklaim-klaim Islam ini. Jadi biar Anda juga paham ajaran Islam. Jangan Anda mengklaim-klaim buta aja, sehingga melahirkan kader-kader yang tidak becus seperti ini. Baik, untuk menjaga daripada ritme perjuangan kita, saya berikan kepada orator yang lain.